Di rumah yang saya tempati, yang saya tempat duduk ini, ada ibu-ibu mengeluhkan dadanya sesak, kepala pusing. Ketika kita tadi swab, lacak pusat gangguannya terletak di pojokan rumah. Nah pertanyaannya, ibunya dulu diruqyah atau tempatnya yang dinetralisir? Jawabannya tempatnya dulu yang dinetralisir. Sebab nanti kalau ibunya diruqyah, selang seminggu dia datang ke situ lagi, kumat lagi, maka pusatnya adalah di tempat itu. Nah pada video kali ini saya akan ajarkan cara dengan mudah tanpa model apapun. Tentu bukan berarti saya bisa melihat jin. Saya dari kecil nggak bisa melihat jin. Kalau bosnya, insya Allah. Dari kecil nggak bisa melihat jin. Jadi jangan membuat kesimpulan saya bisa melihat jin. Enggak. Jadi jin ada di situ itu adalah hasil dari deteksi dari pasien, sehingga kita bisa. Nggak perlu mediumisasi, karena mediumisasi nanti butuh waktu panjang gitu. Nggak perlu pula membuka mata batin. Nanti khawatirnya nanti malah dia ketempelan, yang membuka mata dia nggak siap, akhirnya si jin ini masuk, kemudian dia muntah, alasannya masuk angin. Ya muntah padahal itu karena sosok itu nyerang kan begitu. Namanya jin itu kan agresif, pusing kepala terus mual-mual muntah. Nah, seperti yang sebelum video ini saya streaming itu ada kejadian seperti itu para sahabat. Dia tidak percaya, akhirnya dia nyamperin aja tanpa doa, tanpa apa, langsung aja tiba-tiba mual, alasannya saya masuk angin gitu. Baik, kita akan kita akan laksanakan atau kita akan praktekkan cara mengusir gangguan gaib, mengusir sosok walaupun kita tidak melihatnya. Insya Allah aman, insya Allah justru itu bisa menambahkan rasa ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan metode ini kita tawakalnya kepada Allah, bukan pada metode. Sekali lagi ini hanya metode, sedangkan hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Sedangkan kita tahu sendiri setan itu nggak akan mempan kepada siapapun kecuali orang mukmin dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka ketika ngusir bangsa jin, yang harus kita hadapi adalah pertama, yang harus kita alami sikap kita adalah hanya takut kepada Allah. Yang kedua berpasrah yaitu mukmin, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hal-hal yang gaib. Dan yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Semakin kalian melawan, semakin serangan itu semakin kuat. Semakin kalian pasrah, setan akan lemah. Sebagaimana Allah katakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita simak, kita lanjutkan perjalanan. Jadi kita mobil banyak ini para sahabat itu PKKM. Nanti kalau ada kata Ketua BW, jikalau pelatihan JRA di Banyuwangi ini tidak jadi terlaksana, jangan salahkan saya, salahkan gugus depan ya. Karena kita, makanya dari sini dia ngumpul, kita pelatihan ngecer sahabat, jadi 15-15, tak apa-apa lah kita istiqomah. Nah perhatikan, tadi yang di rumah, maksudnya sebelum kita saya kesini itu, yang di rumah itu sudah merasakan dadanya sesak, kepala pusing. Ketika di swab dia ketarik ke sini, ya kan? Dan ternyata satu rumah ditarik ke sini. Dan ini saya kira ini bukan sihir, tetapi ini adalah masuk syaitan. Kenapa? Karena cenderung keluhannya di depan. Dan kita buktikan lagi yang terindikasi sihir nggak ketarik ke sini, ya kan? Ini kan nggak ketarik ke sini. Itu maknanya bahwa, dan dia mesti cenderung keluhannya belakang, ya kan? Makanya keluhannya belakang dan nggak ketarik ke sini. Ya ketarik yang sumbernya asli. Makanya kalau mediumisasi nanti, sebagaimana kata Nabi, sodakokah wa wakadub, walaupun jin itu ngomong agak sering bener, tapi dia itu suka dusta, pakai sigot mubalagh, kadub, suka dusta. Nah, di sini dia ketarik ke sini, maka jangan diruqyah orangnya dulu, tetapi
kita netralisir atau kita usir, kita pindahkan ke tempat yang hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana cara memindahkan? Nah, nanti kalau cara ngeceknya bagaimana para sahabat? Gampang. Jadi kita nggak usah melihat jin, ya kan? Kita cukup kalau misalkan orang nggak percaya di sini ada gangguan gaib ya, katanya kita hayul, khurafat dan bid'ah misalkan, maka cukup gampang. Pasien yang tadi ketarik, ya kan, suruh pejamkan mata, tangannya diarahkan, nanti dia akan bergetar. Baca al-falaq an-nas, gesek-gesekan dikit, nanti dia akan bergetar. Itu pertanda bahwa itu bukan. Nah, kalau pengen membuktikan lagi, cari orang yang normal, dia gesekkan tangannya begini, dia nggak akan bergetar. Itu bukti bahwa gangguannya sumbernya dari sini, dan di sini ada gangguan gaib. Kita akan usir menggunakan doa ya. Sekali lagi saya akan, caranya adalah kamu baca hamdalah, memagaran diri tidak apa-apa. Subhanallah tajalla bijaru budan khalqihi la akhirih. Kemudian kita baca hamdalah, sholawat, doanya begini bahasanya. Ya Allah, jikalau di hadapan hamba ini ada makhluk jin yang jahat. Karena kenapa saya anggap jahat? Meskipun dia nanti muslim, dia sudah memberi sakit, penyakit pada manusia. Sedangkan kita tahu riwayat dulu ada sebuah hadis diceritakan bahwa ada perempuan itu punya khodam jin laki-laki. Setelah jin laki-laki ini muslim, Islam, dia tidak mendatangi perempuan. Katanya Rasulullah melarang zina. Artinya jin muslim pun tidak boleh dia ini mendekati perempuan, manusia. Ya, tidak boleh. Ini sebab itu di sini nanti kita kalimatnya adalah jika ada jin yang nakal, genit atau lebay ya, jahat atau yang nggak baik, ya Allah, keluarkanlah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Jadi biar Allah saja yang mengetahui. Sebenarnya ini sudah saya sering ijazahkan, cuman banyak yang belum mengerti, makanya saya ulangi. Termasuk Sohibul Bait ini juga nggak nyimak video saya karena katanya menghemat kuota. Makanya saya terangkan sekaligus supaya panjenengan semua yang di rumah bisa mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kemudian ditutup surat Yasin ayat terakhir. Saya ulangi, hamdalah, sholawat ibrahimiyah, doa kepada Allah. Ya Allah, jika di hadapan saya ini ada jin yang tidak baik, jin fasik, ya Allah, maka keluarkanlah, pindahkanlah ya Allah dia ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Terus innama amruhu diulang-ulang kan 3 kali, terus diulangi, terus ditutup Yasin ayat terakhir. Setelah itu, untuk memastikan dia ini sudah pindah atau enggak, gampang. Pasien yang tadi disuruh ngecek lagi. Dan ini saya sering sampaikan, caranya ngecek begitu. Untuk memastikan ini sudah keluar atau belum. Seperti itu, dapat dipahami? You understand? Yes. Kita akan praktekkan. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, jika di hadapan hamba ini ada jin-jin fasik, jin-jin jahat, jin-jin kafir yang selalu mengganggu orang-orang mukmin, sehingga orang-orang mukmin tersebut jauh dari ya Allah, maka hamba memohon izin kepada-Mu ya Allah, pindahkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Pindahkan ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Ya Allah, jika di hadapan hamba ini ada makhluk-makhluk jin-jin fasik atau kafir, ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, memohon izin kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, pindahkanlah mereka ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Ya Allah, jikalau di hadapan hamba ini ada jin-jin fasik, jin-jin kafir yang mengganggu orang-orang muslim, ya Allah, hamba memohon izin kepada-Mu ya Allah, keluarkanlah, pindahkanlah mereka ke tempat yang Engkau yang
Amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah. Jadi begini itu pemirsa, bukan kita melihat jin ya. Ini hanya isyarah. Ketika Rasulullah masuk ke gua mendakwai jin, kemudian Zubair bin Awam, ketika itu Rasulullah fa asyara bi ibhami rijlaihi. Kemudian Allah bi rijlihi. Jadi Rasulullah memberi isyarat dengan jempol kaki mulia beliau, kemudian Zubair bin Awam duduk di situ. Maknanya Rasulullah memberi isyarat dengan lingkaran. Jadi ini adalah isyarat. Isyarat saja, tarikan, isyarat narik, bukan berarti kita punya tenaga dalam. Ditarik, untung-untung para sahabat nanti dibacakan surat Baqarah, kemudian azan dan seterusnya setelah itu. Jadi ketika posisinya di mana? Posisinya di sini, di doa ini. Hamdalah, sholawat, azan boleh, atau doa tadi boleh, atau bacakan suratul Baqarah yang terakhir amanar rasulu. Jadi diulangi di amanar rasul, bukan illahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian yasin terakhir. Insyaallah dan seperti itu gangguan tersebut akan hilang. Sekarang kita akan ngecek, tapi bukan pasien karena nggak ada pasien. Jadi orangnya sedang wudhu. Mau wudhu apa? Sedang apa? Ya, mau di dalam lah. Nah ini tidak boleh dipindahkan misalkan ke tempat yang kalau orang ini ke tempat tersebut orang ini sakit misalkan. Pindahkan ke bionya Kiai Haris. Set. Pindahkan ke sana. Jangan. Nanti burung bionya mati. Kena santet ayo. Seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah dia kembali? Jawabannya mungkin. Saya ulangi, mungkinkah beliau kembali? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menaklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.